وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهره فيها ضرورته. Benar ya? Inna darurata la tahdu ala al-isami. Warawadat lan menawarkan hu ing Nabi Muhammad. Warawadat lan menawarkan hu ing Nabi Muhammad opo al-jibalu piro-piro gunung. Opo al-jibalu piro-piro gunung. Warawadat rawada yurawidu murawadatan. Warawadat lan menawarkan hu ing Nabi Muhammad opo al-jibalu piro-piro gunung. Mas tujuh. Rawadat hu jumlah apa namanya? Ismiyah. Fi'liyah didahului oleh fi'il. Jumlah fi'liyah harus tunggal. Opo al-jibalu piro-piro gunung. Asyumu kang gede-gede. Tahu gede? Apa? Besar. Asyumu kang besar-besar. Min dahabin saking emas. Min dahabin saking emas. Min dahabin saking emas. An nafsihi saking awaknya Nabi Muhammad atau dirinya Nabi Muhammad. An nafsihi saking awaknya Nabi Muhammad. An nafsihi saking awaknya Nabi Muhammad atau dirinya Nabi Muhammad. Fa'aro mongko memperlihatkan sapa Nabi Muhammad. Fa'aro mongko memperlihatkan sapa Nabi Muhammad. Ha ing al-jibal ayyama syamami ing endi-endi penolakan. Ayyama syamami ing endi-endi penolakan. Ayyama syamami ing endi-endi penolakan. Warawadat lan menawarkan hu ing Nabi Muhammad opo al-jibalu piro-piro gunung. Asyumu kang gede-gede opo gunung. Min dahabin saking emas.
an nafsihi saking dirinya Nabi Muhammad, an nafsihi saking dirinya Nabi Muhammad, fa ara mongko memperlihatkan sapa Nabi Muhammad ha'ing al-jibal ayyama syamami ing endi-endi penolakan. Belum pernah Nabi Muhammad ditawari oleh Allah agar satu gunung itu berubah menjadi emas untuk Nabi Muhammad. Jadi gunung pernah menawarkan Nabi Muhammad, ya atas perintah Allah, wahai Muhammad, aku ini besar sekali Muhammad, aku gunung yang sangat besar. Sudikah kamu atau mau menerimakah kamu jika aku berubah menjadi emas dan seluruh tubuhku yang berubah menjadi emas itu untukmu? Nih, masya Allah. Dulu pernah ada gunung menawarkan Nabi Muhammad untuk berubah menjadi emas dan diperuntukkan untuk Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad fa'aroha ayyama syamami. Nabi Muhammad menolak, tidak mau Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad mempunyai pilihan hidup. Apa pilihan hidupnya Nabi Muhammad? Sederhana. Jadi Nabi Muhammad pilihan beliau merasakan lapar di satu hari, besoknya merasakan kenyang, besoknya lagi lapar, besoknya lagi kenyang. Itu pilihannya Nabi Muhammad. Pilihan hidup Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang miskin itu merasa tidak kecil hati. Alhamdulillah, ternyata aku miskin ini ada temannya. Aku nggak bisa makan, merasakan lapar, terus ada temannya. Siapa yang menemani? Nabi Muhammad. Supaya orang yang merasa lapar terus, supaya orang yang tidak punya, yang ekonominya kurang, itu merasa dikancani, merasa ditemani oleh Nabi Muhammad. Masya Allah, ini salah satu mukjizatnya beliau. Gunung pernah menawarkan dirinya untuk berubah menjadi emas dan diperuntukkan oleh Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad apa? Fa'aroha ayyama syamami. Nabi Muhammad menolak, tidak, saya tidak mau menerima itu semuanya. Karena pilihan hidup saya adalah sederhana. Sudah pernah tahu rumahnya Nabi Muhammad seperti apa? Rumah Nabi Muhammad itu petak kecil, paling segini nih paling. Dari tiang ini tiang ke kamera, ke pengimaman, ke situ lagi, kotakan cilik. Itu kamarnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad kan istrinya tidak hanya satu istri diberi kamar kecil seperti ini. Dari tiang situ, ini tiang warna apa ini? Tiang warna apa? Warna kecoklatan ya. Ditarik sampai kamera sampai pengimaman sampai situ lagi. Kotakan kecil. Ya, satu istri dapat satu kamar seperti ini. Nanti Nabi Muhammad punya jadwal. Misalnya sekarang jadwalnya di Dewi Aisyah, besok di jadwalnya Sayyidah istrinya beliau yang lain. Contohnya Sayyidah Saudah binti Zam'ah ila akhirih. Itu sederhananya Nabi Muhammad. Kalau rizki tak tanya misal rumah itu tuh menawarkan rizki berubah menjadi emas atau beduk kecil lah, beduk tiba-tiba bisa ngomong ke Rizki, wahai Rizki, aku akan menjadi emas, maukah kamu menerimanya? Pasti jawabannya mau dibeli buat berapa coba kira-kira? Nah, beduk kalau jadi emas dibeli buat pentol dapat berapa? Sama penjualnya. Sekarang kita bayangkan 1 gram emas harganya paling murah 1 juta. Itu pun sudah langka sekarang. 1 gram 1 juta rupiah. Gunung sebesar Gunung Uhud itu kira-kira ada berapa ton? Katakanlah 100 ton. 100 ton ada berapa gram? Berapa gram? Berapa gram? Ratusan ribu gram atau bahkan jutaan gram. Jadi tidak terbayangkan jika emas dinominalkan dengan rupiah, nggak tahu berapa. Rizki berapa? Beduk ini kira-kira berapa kilo, Riz? Beduk itu berapa kilo? Kira-kira berapa kilo? Kira-kira 100 kilo ada nggak? Ada ya? 100 kilo. 100 kilo berapa gram? Gimana itu matematikanya? Kilo, hekto, dekameter,
Desi sentimili 100 kilo berapa gram? 1000 gram. 1 kilo 1000 gram. 100 gram. Kalau 100 kilo berapa gram? 10.000 ya. 10.000 kali 1.000.000. Banyak sekali. Mau Riz? Ya mau, nggak mungkin nggak mau. Itu kalau Riz. Kalau Nabi Muhammad menolak karena pilihan beliau adalah segar kemerungsung. Nabi Muhammad itu rasanya kemerungsung, gelisah kalau ada harta di rumahnya kok belum dibagi. Paham? Wa akadat zuhdahu fiha daruratuhu inna darurata la ta'du 'alal 'isab la ta'du 'alal 'isami wa akadat lan menguatkan zuhdahu ing zuhde kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiha ing dalem al-jibal apa daruratuhu kebutuhane kanjeng Nabi Muhammad wa aqadat lan menguatkan zuhdahu ing zuhde kanjeng Nabi Muhammad fiha ing dalem al-jibal. Rifki mana Rifki? Kok di belakang? Sini di depan, jangan di belakang. Ayo di depan. Tidur nanti kamu kalau di belakang. Di depan sini. Pokoknya yang kelihatan hobi tidur harus di depan. Wa aqadat lan menguatkan zuhdahu ing zuhde kanjeng Nabi Muhammad fiha ing dalam al-jibal apa daruratuhu kebutuhane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna darurata sak temene kebutuhan iku la ta'du orang mencegah apa ad-darurah. Mas tujuh bana. Ad-darurah la ta'du jumlah apa namanya? Mas tujuh bana. Ad-darurah la ta'du jumlah apa? Ismiyah didahului oleh isim. Iku la ta'du ora mencegah apa ad-darurah ala isami ing atase piro-piro sifat maksum. Ala isami ing atase piro-piro sifat maksum. Ya, jadi kebutuhannya Nabi Muhammad artinya begini, kebutuhannya Nabi Muhammad yang tidak mau neko-neko, tidak mau dunia, tidak mau kekayaan dunia, tidak mau kemewahan dunia, itu menguatkan, memastikan, menjadi bukti bahwa beliau orang yang zuhud. Nabi Muhammad tadinya ditawari 1 gunung emas, tapi beliau kok menolak, berarti menandakan beliau adalah orang yang zuhud. Kebutuhannya Nabi Muhammad yang hanya ingin cukup saja, makannya hanya ingin cukup, minumnya ingin cukup, rumah yang sederhana ingin cukup. Yang kebutuhannya Nabi Muhammad yang seperti itu, yang sederhana, menandakan atau menjadi bukti, menjadi akadat, menjadi penguat bahwa beliau orang yang zuhud. Orang yang zuhud apa? Orang yang tidak punya koneksi apa-apa dengan dunia. Mau punya uang, mau gak punya uang, hatinya tetap sama, tidak ngeluh. Fahimtum? Rifki misal punya uang 100 juta, hatinya tetap sama. Rifki gak punya uang 100 juta, ya dia tidak galau, tetap sama. Fahimtum? Nah ini yang susah. Memunculkan sifat zuhud itu sangat susah. Orang kalau zuhud itu gampang. Kalau barang berharganya hilang, kok dia tidak sedih? Wah, dunia gampang itu. Berarti dia orang yang zuhud. Susah enggak? Susah sekali. Necep, barangmu hilang, rasa sedih enggak? Berarti belum zuhud. Orang yang zuhud, orang ketika
kehilangan dunia itu tidak merasa sedih. Mau dia punya duit, mau dia gak punya duit, mau dia punya dunia dan seisinya, mau dia gak punya dunia seisinya, hatinya tetap sama. Inna darurata la ta'du ala iswami. Nabi Muhammad juga butuh makan. Kebutuhannya beliau juga seperti kita. Beliau butuh makan karena beliau juga manusia seperti kita. Beliau butuh makan, beliau butuh minum, beliau butuh rumah, beliau butuh pakaian, ila akhirih. Nah, kebutuhannya beliau ini tidak mengurangi kemuliaan beliau sebagai nabi dan rasul. Fahimtum? Walaupun beliau makan seperti kita, minum seperti kita, berjalan seperti kita, makan seperti kita, punya rumah seperti kita, tapi sifat kemanusiaannya Nabi Muhammad atau kebutuhannya Nabi Muhammad, kebutuhan manusiawinya Nabi Muhammad itu tidak mengurangi derajat beliau, tidak mengurangi sifat maksum beliau. Apa sifat maksum? Sifat maksum, sifat yang dikhususkan untuk para nabi dan rasul dan para malaikat yang terhindar, yang mana bebas dari dosa. Artinya sangat mulia. Orang nggak punya dosa itu mulianya bukan main, seperti para nabi dan rasul. Dan sifat mulia yang dimiliki oleh nabi dan rasul tidak dikurangi kehormatannya ketika beliau makan seperti kita, ketika beliau minum seperti kita. Fahimtum? Wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhraji dunya minal adami. Wa kaifalan kaya apa? Wa kaifalan kaya apa? Tad'u mengundang ila dunya maring dunya, ila dunya maring dunya. Apa daruratu man, kebutuhane wong. Apa daruratu man, kebutuhane wong. Laulahu kang lamun ora man, lam tukhraj mongko ora diketokaken, tidak dikeluarkan. Lam tukhraj mongko ora diketokaken apa ad-dunya minal adami saking ketiadaan. Wa kaifalan kaya apa, bagaimana tad'u memanggil ila dunya maring dunya apa daruratu man kebutuhane wong. Laula kang lamun ora man, lau itu lamun, la itu ora, hu kembali ke man. Lam tukhraj maka ora dikeluarkan atau diketokaken, ditokno apa ad-dunya minal adami saking ketiadaan. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad itu suka dunia dan seisinya, sedangkan dunia itu diciptakan untuk Nabi Muhammad SAW. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul afla. Jadi dunia dan seisinya itu diciptakan hanya untuk Nabi Muhammad. Ya bagaimana mungkin dunia yang diperuntukkan Nabi Muhammad, kok Nabi Muhammad suka dunia? Tidak mungkin. Tidak mungkin Nabi Muhammad suka hal yang dipastikan itu untuknya. Fahimtum? Bagaimana mungkin Nabi Muhammad itu menyukai dunia? Bagaimana mungkin kebutuhannya Nabi Muhammad itu condong ke dunia dan seisinya? Padahal dunia itu tidak diciptakan melainkan untuk Nabi Muhammad SAW. Itu wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Kamu kalau misal jadi pedagang bakso, kira-kira gumun gak sama bakso? Gumun. Fokus. Pikir nasinya nanti dulu, masih 2 jam, masih lama. Fokus dulu. Ada pedagang bakso. Kira-kira dia gumun nggak sama bakso? Ya nggak gumun, setiap hari bertemu dengan bakso. Sekarang Nabi Muhammad, dunia diciptakan untuk Nabi Muhammad. Kira-kira Nabi Muhammad gumun nggak sama dunia? Ya enggak. Wong dunia diciptakan untuk Nabi. Fahimtum? Paham nggak bait ini? Insya Hilmi,
orang pedagang sate ayam. Kira-kira gumun nggak kalau pedagang itu lihat sate? Nggak gumun, karena setiap hari ketemu dengan sekarang, bukan sate. Dunia dan seisinya itu diciptakan untuk Nabi Muhammad. Kira-kira gumun nggak Nabi Muhammad dengan dunia? Ya enggak, setiap hari dunia itu untuk Nabi Muhammad, diciptakan untuk Nabi Muhammad. Fahimtum? Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Muhammadun utawi Nabi Muhammad, Muhammadun utawi Nabi Muhammad iku sayyidul kaunaini, junjungan atau pemimpin, boleh junjungan, boleh pemimpin dunia dan akhirat. Muhammadun utawi Nabi Muhammad iku sayyidul kaunaini, junjungan atau pemimpin dunia dan akhirat. Wathaqalaini, lan pemimpin bangsa manusia lan bangsa jin. Wathaqalaini, lan pemimpin bangsa manusia lan bangsa jin. Wal fariqaini, lan pemimpin dua golongan. Wal fariqaini, lan pemimpin dua golongan. Min urbin saking wong Arab, wa min ajamin lan saking wong ajam. Min urbin saking wong Arab, wa min ajamin lan saking wong ajam. Nabi Muhammad sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajamin. Nabi Muhammad pemimpin al-kaunaini, dunia dan akhirat. Harus paham istilah al-kaunaini. Kalau kamu menemukan kosakata al-kaunani atau al-kaunaini, berarti dunia dan akhirat. Terus Nabi Muhammad pemimpin dunia dan akhirat. Yang kedua, Nabi Muhammad pemimpin as-saqalaini, pemimpin bangsa manusia dan bangsa jin. Ayo di surat Ar-Rahman ada as-saqalan, gimana? Di surat Ar-Rahman, was-saqalan, gimana? Enggak ada yang hafal surat Ar-Rahman. As-saqalan itu adalah bangsa manusia dan bangsa jin. Wal fariqaini, Nabi Muhammad itu pemimpin orang Arab dan non orang Arab. Walhasil Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh jagat raya, pemimpin dunia dan akhirat, pemimpin bangsa manusia dan bangsa jin. Ketiga pemimpin orang Arab dan bukan non Arab. Jadi orang Arab menyebut non Arab itu ajam. Apa? Jepang berarti apa, Rifki? Jepang, Rifki. Ajam. Kalau Arab ya Arab. Indonesia ajam bukan? Ajam. Amerika, Korea, Malaysia, pokoknya selain Arab itu ajam. Ya, Nabi Muhammad pemimpin untuk orang Arab dan pemimpin untuk non Arab. Berarti walhasil beliau pemimpin seluruh jagat manusia. Dihafalkan ini, masya Allah, ini syair-syair indah untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pemimpin jagat raya, seluruh jagat raya. Jadi yang cuma baru jadi ketua kelas jangan sombong. Baru ketua kelas sudah sombong, masya Allah. Ini dilihat Nabi Muhammad itu orang yang tidak pernah sombong. Niko, al-kaunani apa? Al-kaunaini apa Niko? Artinya apa? Al-kaunaini. Berdiri, berdiri. Al-kaunaini Najib. Berdiri Niko, berdiri. Al-kaunaini. Kalah sama Najib Niko. Kalah sama Najib, kelas 7 masih. Apa al-kaunaini apa? Niko ulangi. Nah kok malah senyum-senyum. Rizki as-saqalaini, dan jin. Fariqaini Nabil. Nah, Rifki, dunia dan isinya ini diciptakan untuk siapa?
untuk Nabi Muhammad. Untuk Nabi Muhammad. Dulu Nabi Muhammad pernah ditawari emas. Ditawari emas sebesar apa, Faiz? Emasnya sebesar apa yang pernah ditawari untuk Nabi Muhammad? Sebesar gunung. Hilmi, sifat zuhud apa? Sifat zuhud tidak cinta. Masya Allah, ini memperhatikan semua berarti ya. Cuma Niko ini yang bisa jawab. Ayo Niko, artikan Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wattaqalain. Artikan dengan bahasamu. Ridwan, Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wattaqalain. Oh, ketawa terus dari tadi. Apa Ridwan? Artinya? Enggak, pakai baju Indonesia saja. Maksudnya apa? Ulangi nih kok, ulangi. Yang pas lah dipasangkannya yang pas. Masa dunia dan jin. Dunia yang pasangannya akhirat. Terus astaqolain. Masa dunia dan jin. Astaqolain sekarang. Manusia dan jin. Boleh duduk. Rid, Faiz, Al-Fariqah ini apa? Ya, pemimpin bangsa Arab dan non-Arab. Asyummu artinya apa, Labib? Asyummu. Warawadatul jibalu syum'ah. Besar. Reza, zahab artinya apa? Bukan pergi. Bukan. Zahabin artinya emas. Syamam artinya apa? Siapa yang belum ditanya? Bila. Wow, petang mobil. Apa artinya syamam? Apa? Menolak. Siapa yang belum ditanya? Ibnu mana Ibnu? Nabi dan Rasul punya sifat isma. Apa itu sifat isma? Apa itu sifat maksum atau isma? Apa? Berdiri. Sekarang juga di mana? Isma apa isma? Terjadi dari apa? Ulangi. Terjaga dari emas, dari dos saya ingat maksum itu sifat yang terjaga dari. Kamu punya sifat maksum enggak? Karena maksum apa? Ya. Sekarang Banin sama Banat ini matikan dulu. Widih.